Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka dalam perkawinan. Dan mereka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan. Dan di antara mereka pula ada yang tidak memiliki keturunan. Namun semua itu adalah ada hikmah yang sangat besar bagi orang yang diberi keturunan maupun orang yang tidak diberi keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha mampu atas segala sesuatu. Dan itu yang harus kita fahami, bahwa dalam setiap takdir Allah Subhanahu wa taala akan ada hikmah di baliknya. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, oleh karena itu wajib bagi setiap keluarga muslim untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Maka seorang suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada istri dan kepada anaknya. Maka seorang suami harus mampu mendidik keluarganya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Karena cita-cita seorang mukmin adalah dia ingin bertemu kembali dan berkumpul kembali dengan keluarganya nanti, dengan keturunannya nanti di akhirat kelak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dalam keimanan, maka kami akan pertemukan mereka kembali dengan keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kebaikan mereka sama sekali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka akan saling duduk berhadap-hadapan di surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya keluarga mukmin, keluarga muslim yang semuanya soleh, mereka itu akan dikumpulkan bersama keluarganya kembali yang sama-sama soleh dan bersatu kembali di dalam surga. Inilah cita-cita besar setiap keluarga muslim. Oleh karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin keluarga, kepada para suami untuk menjaga diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, untuk menjaga diri dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian mendidik keluarga supaya mereka juga terjaga dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, ini adalah penting tanggung jawab para kepala keluarga untuk mendidik istri dan anaknya supaya nanti mereka bisa bersatu kembali di akhirat kelak. Dan di antara sekian banyak ayat yang berbicara tentang keluarga, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida.
Maka hendaknya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, maka hendaknya para orang tua itu takut kalau seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan mereka dalam keadaan mereka itu khawatir terhadap keturunan-keturunan tersebut. Maka hendaknya para orang tua bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang benar. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, dalam hal ini Allah mengingatkan kita supaya kita takut kalau seandainya kita meninggalkan keturunan-keturunan kita di dunia, kita wafat meninggalkan keturunan kita di dunia yang kita khawatir terhadap mereka. Di sini para ulama menjelaskan kekhawatiran di sini ada dua aspek, yaitu kekhawatiran yaitu tentang masalah dunia, bahwa anak kita akan makan apa, seperti itu. Maka ini adalah sebuah teguran bagi orang tua supaya tidak menginfakkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada yang disisakan untuk anak mereka. Dan penafsiran yang kedua yang dimaksud khawatir dengan keadaan mereka, maksudnya adalah ketika orang tua itu mati, orang tua tersebut meninggal dalam keadaan anak-anak tersebut akhlaknya tidak benar, sehingga merusak tatanan masyarakat, merusak dirinya, dan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditakutkan oleh seluruh para nabi dan orang-orang yang soleh. Maka oleh karena sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132 dan ayat yang ke-133, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, bagaimana kekhawatiran mereka terhadap keturunannya. Yaitu Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mereka mewasiatkan untuk berpegang dengan millah, berpegang dengan agama yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu apa? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai putra-putraku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu agama berserah diri kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub, yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang lain berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari beribadah kepada berhala. Ini yang harus ditakutkan lebih utama oleh seorang ayah kepada anaknya. Kalau masalah kehidupan dunia, insya Allah Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan untuk mereka jalan rizkinya. Selama mereka mau bekerja, insya Allah taala meskipun kita telah wafat, mereka akan bisa melanjutkan kehidupan. Tapi kalau mereka tidak memiliki petunjuk yang benar, maka ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu Nabi Yakub pun ketika beliau hendak meninggal, beliau berkata, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika beliau mau wafat, beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku ini? Apakah kalian akan menyembah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dan jawaban anak-anak Nabi Ibrahim, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, yaitu mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang semua dirahmati Allah, inilah yang harus dikhawatirkan oleh setiap orang tua. Anaknya mau menjadi apa tatkala dia nanti wafat? Apakah dia wafat dalam keadaan anaknya itu justru menjadi beban masyarakat? Apakah dia wafat nanti anaknya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Maka orang tua harus menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Makanya ayat tadi di dalam surat An-Nisa ditutup,
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka setiap orang tua hendaknya bertakwa kepada Allah tentang anak-anak mereka, dan hendaknya mereka berucap dengan ucapan yang benar. Para ulama ahli pendidikan Islam mengatakan yang disebut dengan ucapan yang benar adalah pendidikan Islam yang benar, supaya mereka terdidik di atas fitrahnya sebagai insan yang beriman. Oleh karena itu, ayat-ayat tentang keluarga itu sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Maka perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan sabar di dalam menjalani sholat itu. Kami tidak meminta kepada kamu rizki, tetapi kami yang memberi rizki kepadamu. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah, renungi ayat ini. Masya Allah, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita memerintahkan keluarga kita untuk sabar dalam menjalani sholat. Sholat itu adalah salah satu bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi perintah di sini bukan hanya sholat saja, tentunya ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kenapa di sini disebutkan sholat? Karena sholat itu yang dikerjakan minimal dalam sehari semalam itu adalah 5 kali. Sehingga ini yang familiar di hadapan kita, di depan kita. Oleh karena itu, pemirsa yang semoga dirahmati Allah, maka apa? Perintahkan keluargamu untuk senantiasa taat kepada Allah dan sabar di dalam menjalani ketaatan itu. Masalah rizki Allah yang akan menanggungnya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah sekian banyak ayat menunjukkan bahwa kita disuruh untuk memperhatikan keluarga kita, memperhatikan diri kita pula, supaya kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersama dengan keluarga kita tercinta. Inilah visi besar bagi setiap keluarga muslim. Oleh karena itu, marilah para pemirsa semuanya, kita mencoba untuk menggali, mencoba untuk membuka dan mengkaji metode-metode pendidikan Islam terhadap anak-anak kita dan keluarga kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.